Nah ini harus jadi pelajaran saya kira besok. Ini sangat Oke. penting pembentukan tim kampanye tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten. Hmm. Sangat penting. Nanti mengeluarkan surat mandat untuk saksi. Hmm. Dan nanti silakan mau dari partai politik, mau dari relawan, Asal mandatnya dari asal tim mandatnya tim ses. kampanye. Oke. Kalau Jadi tidak dikeluarkan mandatnya nggak bisa ngambil C1 hmm, gitu, dan nggak bisa mengamankan. ya ya Jadi ya. itu keluarkan dulu, nanti setelah itu baru kita atur. Mungkin di TPS ada saksi yang di dalam, Hmm. ada mungkin Yang di luar. yang di luar gitu. Kalau di luar nggak usah pakai surat mandat, Oh. tapi kalau yang di dalam harus. Tapi yang di luar nggak bisa moto. Kalau moto sih kayaknya bisa, Oh. moto aja mah bisa. Hmm. Moto mah nggak masalah, cuma kan tidak punya legal standing. Oke. Baik. Tapi kalau yang punya mandat punya legal standing. Hmm. Untuk tidak tanda tangan, minta dibuka, minta diulang, bisa. Gitu. Oke. Baik, baik. Itu teknis, tapi kalau terlupakan ya seperti Pilpres yang lalu ya, jadinya Iya, tidak nggak ada. nyambung, udah beres baru nanya. Ah, Mana C1-nya? Gitu. oke. Nah ini saya ngomong sekarang nih ya, Iya, iya, jauh-jauh hari. jauh-jauh hari. Kalau nanti luput lagi ya bukan salah bunda mengandung. Jadi mana Pak Denny nih? Ini bagian ini dipotong, Den. Potong, kita viralkan, harus diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya ini kalau udah banyak sudah agak susah dihitung. Kelima apa keenam ya Kang ya? Ya sekitar segituan lah ya. Di samping saya ada Bapak Dr. Haji Haru Suwandaru SSI MSI atau biasa dipanggil Kang Haru. Beliau komandannya fraksi PKS Jawa Barat dan Gubernur PKS Jawa Barat. Jadi kita pinjam istilah gubernur karena kan yang di atasnya presiden. Boleh kali Kang ya? Boleh nggak ya saya ngomong gitu ya? Buat Kang Saiful apa sih yang boleh? Oke. Ya, jadi kita akan diskusi dengan Gubernur PKS Jawa Barat, Kang Haru Suwandaru, tentang strategi pemenangan PKS tentu di Jawa Barat dengan kolaborasi bersama partai lain, ada Nasdem, ada PKB, dan juga tentu bersama para relawan yang menjadi ujung tombak dari Bapak Anies Rashid Baswedan selama ini. Nah, tentu kalau kemarin-kemarin kan agak-agak melihat dulu kiri kanan barangkali, meskipun hari ini pun belum kan patokannya pendaftaran Kang ya. Iya. Pendaftaran, tapi sudah terlihat lah bagaimana dinamika di beberapa provinsi di level nasional juga semakin erat, semakin solid dari Nasdem, PKS, dan PKB ini. Dan kemudian tadi Kang Haru menerima rombongan dari relawan komandan Kang ya. Komando Menangkan Anies Baswedan, Komandan Jawa Barat, pimpinan Kang Hadi. Dan menarik juga tadi diskusinya, saya menyimak sudah ada titik terang lah untuk melakukan apa istilah sekarang nih, gaspol. Nah kira-kira Kang Haru apa nih yang makin kesini makin dekat ke 19 Oktober, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah ditakdirkan bisa daftar Pak Anies. Iya. Akan gaspolnya dengan cara apa nih Kang? Iya, terima kasih Kang Saiful ya. Ya. Ya saya kira alhamdulillah ya, Amin ini sudah duluan ya deklarasinya. Artinya menjadi pasangan yang duluan sudah lengkap capres dan cawapres. Kemudian masalah tiket, alhamdulillah dengan Nasdem, PKB, PKS itu ya. Cukup Pak. Itu sudah cukup ya, tambah dengan Partai Umat ya. Yang sekarang baru ikut pemilu ya. Iya, iya. Nah, jadi saya kira dengan demikian kita punya peluang lebih besar untuk kemudian mudah-mudahan jadi pemenang pemilu. Amin. Baik Pilpres ataupun Pileg ya, termasuk para partai pengusungnya, karena sangat kuat korelasinya. Oke. Dari Baru saya mau tanya Kang, lebih penting Pilpres apa Pileg? Baru mau tanya, udah mau dijawab, silakan Kang. Lanjut. Iya, jadi ya karena kan pada waktu yang bersamaan ya. Oke. Kalau pada waktu bersamaan kita harus bilang bahwa
Pileg dan Pilpres itu sama pentingnya. Sama penting. Karena penyelenggara pemerintah pusat itu kan Presiden dan DPR RI. Mhm. DPR RI ada partai politik, Ya. di Pilpres juga ada partai politik. Kalau tidak ada partai politik, nggak bisa maju Pilpres, karena kan nggak ada calon presiden independen. Iya, iya, iya. Pasti dia diusung oleh partai politik, Mhm. gitu. Nah, jadi saya kira, dan selalu berkorelasi ya, dari sejak kita mulai pemilu terbuka itu kan langsung ya, Mhm. itu kan sejak reformasi, Reformasi ya kan. Berarti pemilihan 99. ya, pemilihan Bu Megawati pada waktu Mhm. itu ya. Kemudian ada siapa lagi? Pak SBY ya, Ya. 2009 berarti. Mhm. Kalau 2004 kan belum ya. Mhm. Nah, jadi dari situ selalu ada pola bahwa siapa presiden yang diinginkan, Mhm. maka partai politiknya juga pemenang. Makanya ada istilah teori efek ekor jas, kotil efek. Iya, iya, iya. Karena pengen presidennya Pak SBY, maka Demokrat. Demokratnya naik. Karena pengen Pak Jokowi, maka PDIP naik, gitu kan. Kan baru itu ya yang Iya. langsung ya. Nah, jadi saya kira itu yang sekarang pun diperebutkan. Mhm. Kenapa pengen capresnya misalnya Pak Prabowo, pengen Pak Ganjar gitu kan. Itu berarti antara Gerindra dengan PDIP kan gitu. Iya, iya. Nah, sementara Pak Anies ya harapannya partai pengusungnya juga Naik dapat efek. efek ekor jas gitu. Jadi saya kira sama pentingnya terkait. Jadi kalau dalam surveinya capres nomor 1, ya kemungkinan partainya juga nomor 1. Capres nomor 2, kemungkinan nomor 2. Capres nomor 3, ya partai pengusungnya mungkin 3 ke bawah gitu. Nah. Kurang lebih hasil surveinya begitu. Jadi sangat terkait begitu. Nah, kemudian kalau bicara ya punten kalau nggak salah saya juga tahunya Kang Haru juga akan maju lagi, tapi di kemarin DPRD provinsi sekarang ke DPR pusat Iya. dengan dapil Bandung Cimahi, Kang, betul Iya. Kang ya. Nah, itu kan itu amanah juga dari PKS yang harus Iya. diperjuangkan. Amanah untuk Pilpres, amanah DPW juga nih. Iya. Nah, ini gimana mensinkronis? Ya memang nggak mudah ya. Nggak mudah teh bahasa lain dari berat ya. Berat. Oke. Jadi dari survei itu perhatian masyarakat tuh 80% kepada Pilpres. Ya, benar. Jadi orang tuh nggak ngobrolin lah Pileg mah gitu. Ngobrolnya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Selalu aja itu yang jadi bahan trending topik. Ya kan? Nah, jadi dari periode lalu itu sudah terasa berat bicara Pileg tanpa bicara Pilpres. Makanya harus dalam peribahasa itu sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi mari kita menangkan Anies, insya Allah PKS pemenang pemilu. Gitu. Amin. Menurut saya mah begitu. Iya. Nanti kalau dari Nasdem silahkan sendirilah. PKB silahkan sendiri gitu. Sama-sama di Pilpresnya. Kalau sama untuk strategi partai ya monggo. Ya masing-masing punya. Tapi kalau kerjasamanya apakah sudah ada progres kan dengan PKB dan Nasdem? Barangkali akan ada sesuatu yang mengejutkan akan dibikin atau apa? Ya sebetulnya kan kalau buat kita semua sebetulnya nggak ada yang baru ya. Semua partai juga, terutama partai-partai yang sudah ikut Pilpres, itu sudah punya pengalaman. Nasdem sudah punya pengalaman, usung Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin kan gitu. PKS juga sudah punya pengalaman, walaupun belum menang ya, ngusung Pak Prabowo 2 kali. Iya. Tapi kita punya pengalaman ngusung Pak SBY 2 kali gitu. Benar. Jadi saya kira sama-sama punya pengalaman. Jadi ya sebetulnya kalau di Jawa Barat mah nunggu dari pusat sebenarnya. Nggak bisa kita bikin sendiri, nggak bisa. Kan Badan Pekerja Pemenangan Baja Amin itu tingkat Jawa Barat yang membentuk Baja Amin tingkat pusat. Oh jadi di level provinsi itu belum ada Baja? Belum ada. Makanya Pak Anies jadi kaditu-kadia sendiri. Atas usulan relawan, usulan BCAD, usulan partai politik. Jadi nggak bisa masuk ke Indonesia Menggugat gitu. Kan gitu ya. Iya. Ya, jadi saya kira ini juga harus jadi bahan perhatian gitu, untuk terutama Baja Amin pusat ya. Saya dengar kan sudah terbentuk di pusat. Ya sahabat
kita tahu ya kemarin tuh Pak Anies tuh ke Bandung mau acaranya di dalam gedung Indonesia Menggugat, ternyata nggak boleh, disegel. Waduh, digembok pakai besi, pakai apa gembok besi. Akhirnya acaranya di luar dan tapi tetap saja menarik, heboh. Saya nggak datang ke lokasi tapi lihat di YouTube, Kang, seru juga. Nah, ya Pak Anies jadi kelelahan ya ke sana ke sini dipanggil ini itu segala macam. Termasuk relawan. Nah, relawan ini kan saya kira unik juga ini. Banyak yang pergerakannya organik sehingga uncontrol dengan gayanya masing-masing. Itu gimana nih partai menyikapinya? Ya. Terutama PKS Jawa Barat. Ya, saya kira memang ada dua gaya. Pertama gaya parpol. Gaya parpol. Kalau gaya parpol itu nggak bisa. Udah kita ya di Jawa Barat kita bararikin nggak bisa. Kita di tingkat kokap bararikin sendiri nggak bisa. Kalau parpol kan pasti tunggu putusan DPP. Makanya gayanya kebawa ke tim kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi. Jadi nggak bisa inisiatif. Bukan masalah kita nggak kreatif, bukan. Bukan kita nggak punya inisiatif, bukan. Tapi memang rulesnya begitu, patsunnya begitu. Jadi kita tunggu. Itu gaya parpol, komando. Kalau ketua DPD kota kabupaten dipanggil ketua DPW ya harus hadir. Lagi dimanapun, bagaimanapun keadaannya harus hadir. Saya ketua DPW dipanggil presiden PKS dimanapun, bagaimanapun keadaannya ya harus hadir. Gitu. Itu gaya partai politik. Kalau gaya relawan kan nggak bisa. Kita semua bersaudara katanya gitu kan, selevel gitu kan, sejajar. Adik kamu siapa? Kenapa nyuruh saya gitu kan? Sejak kapan kamu jadi bos saya kan? Nah, gitu kan. Ya, kita udah paham lah. Jadi gaya relawan pasti lebih egaliter, lebih cair, lebih tidak terstruktur, gitu. Jadi saya kira ya saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya. Nah, ketemunya itu nanti di tim GAB. Tim GAB itu gabungan dari partai politik. Tim ses, tim GAB itu. Ya, tim GAB, tim kampanye, tim sukses. Itu apa? Yaitu istilah yang mempersatukan semua komponen. Gitu. Oke. 3 partai, 4 partai plus. Oh iya, ini kan kita bicara 3 partai terus nih. Ini partai umatnya kira-kira kapan gabungnya kalau? Saya nggak tahu kan sudah ya, kalau nggak salah waktu saya ke mana? Ke Jalak Harupat saya sudah lihat logonya. Iya. Kan kemarin teman-teman partai umat juga hadir. Iya. Jadi sebenarnya kayaknya udah resmi gabung. Oke, jadi nanti di tim GAB itu ada juga nanti unsur. Iya, ada unsur partai umat. Baik. Nah, kalau bicara tentang bagaimana perjuangan PKS dengan, kan saya juga lihat dalam beberapa media Kang Haru di sini juga menerima dari FK3P kemarinnya teman-teman purnawirawan TNI, Polri, kemudian yang lain-lain. Kang Haru dalam konteksnya sebagai ketua DPW PKS ini akan memposisikan relawan itu seperti apa? Ya, kalau partai politik ya PKS terhadap relawan sebenarnya posisinya sejajar. Ya, karena ya partai politik ya relawan, ya kan. Jadi kita ya paling berkolaborasi. Misalnya dalam hal sosialisasi, dalam hal nanti kampanye, dalam hal nanti pengamanan suara di TPS, di PPK dan seterusnya. Nah, yang mempersatukan itu tadi tim GAB tadi. Tim GAB tadi, tim ses, tim GAB, tim kampanye, atau saya dengar namanya Baja gitu kan, Badan Pekerja Pemenangan gitu kan. Itu yang mempersatukan. Makanya dari kemarin udah banyak nanya ke saya. Dari FKP 3 gimana nih katanya kan. Jadi gimana? Komandan gimana nih gitu kan. Biasa PKS masuk katanya wae gimana nih gitu. Waktu mau ke Anies gimana nih PKS? Gimana nih ke Pak Muhaimin? Sekarang gimana tim kampanye gitu. Ya karena itu barangkali yang dianggap merepresentasikan aspirasi mereka ya PKS. Jadi nanyanya ke PKS. Ya saya kira semangat lah teman-teman relawan ya. Tapi yang menarik gini Kang, kan kita lihat secara realita di lapangan kalau kader-kader PKS ini yang paling relatif, paling lengkap kalau sudah urusan saksi apa segala macam. Ini di Jawa Barat lah.
yang cukup kuat PKS-nya, kemudian relawannya sama-sama cukup kuat, itu ketika berada di satu TPS, misalkan ada sekian orang dari relawan sudah di sini, kader PKS juga ada di situ. Nah, kan itu saya secara teknis saja kebayang barusan. Apakah ada pembagian, ini geser aja ke sini daripada numpuk di sini, saya mau bazir misalnya, atau yang sudah-sudah seperti apa, Kang? Iya, jadi yang nggak boleh dilupakan ini mungkin pelajaran dari Pilpres kemarin terakhir 2019. Hanya tim kampanye nasional pada waktu itu mungkin luput ya, bahwa mandat itu nggak bisa dari partai politik. Mandat nggak bisa dari partai untuk Pilpres. Mandat Pilpres itu harus dari tim kampanye nasional. Oke. Gitu. Yang kemarin itu gimana, Kang? Mungkin berpikirnya ada. Mandat itu dari partai politik. Partai politik mah dapat C1-nya C1 pileg. Gitu. Makanya kita udah nge-warning, udah wanti-wanti. Ini segera keluarkan surat mandat untuk saksi. Saya nggak tahu, mungkin tim kampanye pusat, tim kampanye provinsi mungkin ngasih mandat ke yang lain, ke relawan atau kemana, saya nggak tahu. Nah, yang jelas tiba-tiba setelah proses penghitungan baru ribut, mana C1 Pilpres. Ya kita kan nggak bisa ngambil dari PPS. Mintanya ke PKS. Minta ke PKS. Tahunya yang paling banyak di bawah PKS. Iya, gitu. Tapi nggak bisa, kita bilang nggak bisa ngasih karena kan nggak dikasih. Nah, ini harus jadi pelajaran saya kira besok. Ini sangat penting pembentukan tim kampanye tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten. Sangat penting. Nanti mengeluarkan surat mandat untuk saksi. Dan nanti silakan mau dari partai politik, mau dari relawan. Asal mandatnya dari tim kampanye. Oke. Kalau tidak dikeluarkan mandatnya nggak bisa ngambil C1. Gitu. Dan nggak bisa mengamankan. Itu keluarkan dulu. Nanti setelah itu baru kita atur. Mungkin di TPS ada saksi yang di dalam, ada mungkin yang di luar, gitu. Kalau di luar nggak usah pakai surat mandat. Tapi kalau yang di dalam harus. Tapi yang di luar nggak bisa moto. Kalau moto sih kayaknya bisa, moto aja mah bisa. Moto mah nggak masalah. Cuma kan tidak punya legal standing. Oke. Tapi kalau yang punya mandat punya legal standing. Untuk tidak tanda tangan, minta dibuka, minta diulang bisa. Gitu. Oke. Baik. Itu teknis, tapi kalau terlupakan ya seperti Pilpres yang lalu ya, jadinya tidak ada. Nyambung, udah beres baru nanya. Mana C1-nya? Gitu. Nah, ini saya ngomong sekarang nih ya. Iya, jauh-jauh hari. Kalau nanti luput lagi ya bukan salah Bunda mengandung. Jadi mana Pak Denny nih? ini bagian ini dipotong, potong kita viralkan, yang harus diingat-ingat. Nah, Kang Haru, barangkali ini bagian akhir, saya ingin mendapatkan gambaran juga strategi PKS ini. Kan Pak Anies diusung Nasdem, jadi bisa dianggap dari Nasdem lah, walaupun secara faktualnya tidak. Gus Muhaimin juga sama, PKB, jadi capres dari Nasdem, cawapres dari PKB. PKS dapat apa ini kira-kira efek ekor jasnya nih? Ya itu kan kenapa orang sampai ya kepengen kadernya jadi capres. Iya. Ya kan? Kalau nggak bisa capres, cawapres. Ya kan? Habis itu mah dia kemungkinan nggak dapat kotel efek. Efek ekor jasnya kemungkinan nggak dapat. Iya. Gitu. Nah, cuma kan saya suka ngobrol kan sama teman-teman kan kader di lapangan. Saya bilang Nasdem udah ngusung Pak Anies. PKB ngusung Pak Muhaimin. Ya kan? PKS? Nah, PKS dapat apa? Ya PKS harus jadi pemenang pemilu. Supaya impas. Supaya impas. Jadi mencoblos Anies dan Pak Muhaimin itu untuk Nasdem dan PKB. Nah, milih pileknya ya PKS gitu, kurang lebih. Jadi PKS-nya presiden wapres PKS. Pileknya PKS gitu. Karena PKSG ngusung Pak Anies dan Pak Karena Muhaimin. Tiga paket, jadi satu paket ya, 3 partai jadi satu paket mengusung Anies Muhaimin. Minimal tekad itu. Tekad ya. Tekad bahwa Anies presiden, Caimin wapres,
PKS menang. Pemenang pemilu PKS. Oh, pantesan sini ada PKS menang, Anies presiden. Itu mah tekad. Oh iya, ini penutup banget Kang, karena mumpung ingat ada satu hal yang penting saya tanyakan. Ini dalam berbagai survei, kalau kita melihat di pilpres-pilpres sebelumnya, itu cenderung PKS itu selalu dianggap suaranya tidak besar. Faktualnya kemudian jauh lebih besar dibandingkan perkiraan dari lembaga survei. Nah, tadi juga ngobrol sama Kang Ali, ini apa yang terjadi ya, kok banyak gerakan-gerakan yang, apakah ini gerakan senyap atau memang karakternya begitu gitu, tidak terdeteksi oleh lembaga survei, oleh para pengamat, tiba-tiba ya kayak kemarin lah ketika lawan Pak Saihu dengan Pak Emil, kan kalahnya tipis gitu. Ini kan di luar dugaan nih. Ya. Ini suara siluman atau suara yang masuk ke dukungan PKS? Iya, nggak boleh ada suara siluman ya. Oh, nggak boleh. Suara sisa nggak boleh coblos sama KPPS. Oke. Ini yang boleh. Mungkin harus jadi perhatian bersama ya. Kita harus menjadi kayak pernikahan lah. Kan saksi dari pengantin pria, pengantin perempuan, ya kan? Saksinya 2 kan yang tanda tangan. Ya. Tapi biasanya naib itu suka bilang kepada saksi sah. Tapi yang saksikan bukan cuma yang berdua. Ini yang formalnya. Kita semua yang hadir di sini adalah saksi, kan gitu. Jadi semua rakyat Indonesia harus jadi saksi. Harus mengamankan suaranya sebagai amanat dari rakyat untuk pemimpin Indonesia ke depan. Itu harus kepentingan kita bersama. Harus kita amankan. Selain diamankan, diaminkan. Amankan, aminkan yang sekarang. Ya kan gitu kan prinsipnya kan. Selain amankan, diaminkan, kemudian diamankan kan gitu. Nah, jadi saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Hidayat ini ya, saya mengutip pernyataan Pak Hidayat. Biasanya katanya suara PKS itu suka 3 kali lipat dari hasil survei gitu. Nah, itu. Ya mudah-mudahan. Jadi suara Amin juga begitu. Sekarang kan survei nomor 3 terus nih. Iya. Kali 3 lah. Mudah-mudahan dikali 3. Amin. Gitu kan. Suara PKS juga sama. Di survei ya kecil-kecil kan. Ada nomor 5, nomor 6, nomor 7 ya nggak apa-apa kan survei. Mudah-mudahan kenyataannya mah dikali 3 aja lah gitu. Sementara mah nggak usah banyak-banyak dulu. Gitu. Tapi itu belum terjawab Kang. Kan banyak yang pertanyaan, kenapa ada suara-suara yang tidak terdeteksi, itu dari mana itu gitu? Kan bagaimanapun survei mah apa ya? Jika selalu ada disclaimer. Jika pemilu diadakan hari ini, Anda pilih siapa? Ya. Kan gitu. Nanti kalau di cross tab, nanti akan ada data lain. Kapan Anda akan menentukan pilihan? Masa kampanye, ya kan? Masa tenang. Saat pencoblosan, saat di dalam TPS, di dalam bilik suara, itu tidak ada persentasenya, gitu. Jadi selalu ada itu. Bahkan ada orang yang belum memutuskan, undecided voters, ya kan? Nah ini kan silent majority, tidak bisa terdetek oleh siapapun lembaga survei. Dan di situ kan sakralnya pemilu. Atau berdasarkan hasil survei, atau saya langsung ditetapkan ke KPU hasil survei. Biaya hemat bisa ada ya. Pemilu. Iya, jadi karena yang menentukan tuh nanti rekapnya juga rekap manual, hasil pencoblosan di TPS dibawa ke PPK dan seterusnya kan gitu. Ya itu yang akan menentukan. Tapi jangan kayak parodi ya. Kenapa? Hasil pemilu di Eropa diketahui 24 jam. Di Amerika 5 jam. Di Indonesia sebelum pemilu. Ulah tuh. Ya. Ulah bahaya. Ulah bahaya tuh. Ya tadi kalau mau gitu ya. Noken bukan gitu kan. Ulah tuh. Ya. Ya. Oke, selalu menarik, selalu penuh riang gembira kalau diskusi politik dengan Kang Haru. Serius tapi santai, sersan. Mudah-mudahan ini menular ke sahabat semua, ini menular ke teman-teman relawan yang sering menggunakan emosi yang berlebihan.
kalem lihat aja Kang Haru santai, kalem. Sambil tetap terus doa ada senjata umat Islam Kang ya. Kita terus manfaatkan senjata itu. Ya. Hatur nuhun Kang punten ngawaga waktosna bade rapat sareng KSP nya kaganggu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.